Terima kasih banyak atas masukan-masukan yang saya sepakat untuk semuanya. Jadi pertama bahwa semangat untuk pendidikan tinggi di tanah Papua yang dibangun oleh orang asli Papua ini memang harus kita dorong, dan masalah regenerasi ini ternyata menjadi sesuatu yang urgensinya tinggi dan kritis setelah saya mendengar dari pertemuan hari ini. Oleh sebab itu, pertama adalah bahwa aspirasi yang ditangkap dari pertemuan hari ini adalah sistem perekrutan yang afirmatif dengan kebijakan yang unik dan dijamin sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Itu saya terima dengan baik, dan saya rasa itu harus dibuat secara terintegrasi. Jadi pertama talent mapping-nya itu harus sedini mungkin. Mereka-mereka yang masih kuliah S1, anak-anak asli Papua yang masih kuliah S1 dan punya potensi, itu segera harus didata. Datanya itu harus masuk ke dalam sebuah sistem di mana mereka sudah dikultivasi untuk nanti dipersiapkan mengambil S2. Untuk mengambil S2 tersebut, mereka harus mengikuti program afirmatif persiapannya, yaitu les bahasa Inggris, pembelajaran budaya, belajar menulis paper, belajar berpikir kritis. Itu harus ada program khusus yang menyiapkan mereka, kemudian mereka menuju kepada ikut seleksi, dan seleksinya juga harus dibuat terpisah dibandingkan dengan yang umum. Sebenarnya ada beberapa produk LPDP yang juga dikhususkan untuk anak Papua, yaitu beasiswa LPDP 3T, beasiswa Indonesia Timur. Kebetulan saya angkatan pertama, cuman belum berangkat pergi sekolah sampai sekarang. Lalu ada lagi yang afirmasi ya. Jadi ada 3 jenis itu terus untuk anak-anak Papua. Tapi yang memang yang saya lihat harus sedikit dimodifikasi sistemnya berdasarkan masukan hari ini, yaitu penyiapan mereka untuk bisa TOEFL, bisa tes bahasa Inggris, itu harus ada sendiri sebelum mereka ikut seleksi. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka yang ikut nanti gagal. Yang ikut kayak kemarin beasiswa Indonesia Timur angkatan pertama dicari waktu itu 30 orang dari provinsi Papua Barat, tetapi kurang dari 7 orang. Karena memang pas seleksi awal saja dari sisi bahasa Inggris sudah tidak bisa ikut untuk lanjut sampai seleksi. Yang kemungkinannya dan saya mungkin kita bisa meminta untuk dilakukan respons secara tertulis kepada pihak UNIPA dari poin ini. Lalu kemudian tadi ada beberapa hal. Ya tadi rekrutan dosen sudah, kemudian penyediaan skill, penyiapan skill, karena memang itu faktor terbesar kenapa penyerapan anak Papua ke tenaga kerja itu sedikit, yaitu walaupun sudah punya ijazah S1, tapi ketika lu ikut tes masuk, dia punya skill itu sangat rendah. Jadi memang inkubasi yang termasuk itu bukan hanya menyiapkan mereka menjadi wirausaha, bukan. Tidak berarti mereka harus menjadi pengusaha. Ketika mereka ikut inkubasi itu dan mereka kemudian masuk jadi PNS, masuk jadi dosen, masuk jadi karyawan, mereka akan punya cara berpikir, cara bekerja beda. Akan lebih kreatif, akan punya skill, komunikasi, leadership, kreativitas itu akan ada dari pusat inkubasi. Saya pikir ini juga kita harus segera follow up karena kita koneksikan bahwa support untuk program inkubasi ini bukan hanya dari Kemendikbud saja, tapi ada dari kementerian-kementerian lain seperti Kemenpora. Jadi saya berharap nanti nota rapat hari ini juga akan saya kirimkan secara tertulis ke pihak Menpora dengan tembusan tertulis juga kepada Pak Rektor untuk aspirasi ini. Terima kasih telah disambut dengan baik, dan memang ini kewajiban dari kami untuk selalu berkunjung dan menampung aspirasi dan mengkomunikasikan menjadi jembatan buat pusat. Seperti itu ya, kewajiban kami juga. Dari dulu sebelum saya berada di posisi staf khusus juga sudah sering bantu UNIPA dengan kemampuan yang saya bisa, dan sekarang dengan kapasitas yang lebih, saya berharap saya bisa membantu lebih banyak lagi, dan semoga UNIPA ini bisa menjadi pencetak sumber daya manusia unggul Papua yang akan mensejahterakan tanah Papua dan orang-orang Papua dan seluruh masyarakat Papua. Itu harapan dan doa kita semua. Terima kasih.